Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, di Injil Lukas pasal 12, ada seorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jadi orang ini datang agar Tuhan Yesus menjadi hakim atau pengantara yang menyelesaikan masalah warisan. Mengapa ia meminta Tuhan Yesus, maksud saya Yesus yang pada waktu itu mengenakan tubuh seperti kita, agar menjadi hakim atau pengantara yang menyelesaikan perkara pembagian warisan itu? Kemungkinan, saudaraku, ada ketidakadilan dalam pembagian warisan. Atau kalau belum, kemungkinan berpotensi ada ketidakadilan dalam berbagi warisan, dan Yesus yang dipandang sebagai sosok yang berkarisma, berwibawa, yang memiliki wibawa, didengar, dituruti, bisa dipakai oleh orang ini untuk membagi warisan secara benar. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu di Lukas 12 ya, ayat 14, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Saudara, di dalam Alkitab kita beberapa kali menemui kejadian yang serupa ini, di mana Tuhan Yesus diperlakukan oleh mereka tidak seperti maksud tujuan Tuhan Yesus datang. Misalnya pula kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, saudaraku, Yohanes pasal 6 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15, Yesus hendak dipaksa menjadi raja, tapi Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus membuat 5 roti, 2 ekor ikan, saudaraku, cukup untuk 5.000 orang, saudara. Saudaraku sekalian, ada pelajaran berharga di sini yang kita harus mengerti, saudara, Jangan mengajak Tuhan berbisnis atau berurusan yang Tuhan tidak berurusan atau tidak mau berurusan dalam hal tersebut. Seirama dengan ini atau sama dengan ini, jangan memperlakukan Tuhan dengan perlakuan yang tidak sepantasnya bagi Dia. Apakah Yesus bukan hakim? Ketika Yesus berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Apa Yesus bukan hakim? Tentu Yesus adalah hakim. Nanti Tuhan Yesus akan menjadi hakim, saudaraku. Tetapi bukan hakim versi manusia. Bukan versi yang lain. Dan Yesus tidak boleh digunakan atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Demikian pula di dalam Injil Yohanes pasal 6 ketika Yesus hendak diangkat jadi raja lalu menghindar.
Yesus menolak. Apakah Yesus bukan raja? Yesus adalah raja, tapi raja versi Allah, versi Bapa. Dan ia menjadi raja pada waktunya. Ya. Ia menjadi raja pada waktunya dan bukan di dunia ini. Karena yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Saudara, suatu hari nanti banyak orang akan sangat menyesal karena mengisi hari hidupnya tidak berjalan dengan Tuhan. Tidak berjalan secara benar, tidak berjalan secara harmoni, tidak berjalan secara ideal dengan Tuhan, saudaraku. Mengapa? Karena mereka, orang-orang ini, sibuk dengan urusannya sendiri atau bisnisnya sendiri, perkaranya sendiri, dan menarik Tuhan untuk masuk di dalam perkaranya tersebut. Ya. Ini yang membuat gagalnya bangsa Israel menerima Yesus sebagai juru selamat atau sebagai yang diurapi atau sebagai Mesias, karena mereka memiliki versi Mesias tidak seperti versi Allah Bapa. Nah, saudara, banyak orang sibuk dengan berbagai urusan, persoalan, perkara, dan menarik Tuhan masuk di dalam perkara itu, saudara, yang mana Tuhan tidak berkenan. Sebenarnya tidak berkenan. Saya gunakan kata sebenarnya, maksudnya adalah kalau orang itu Kristen baru, ya, Kristen yang baru, tentu Tuhan mentolerir, saudara. Ya, masalahmu apa? Kamu mau apa? Ya. Misalnya orang Kristen baru berkata, Tuhan, mama saya sakit, tolong sembuhkan. Ya, Tuhan sembuhkan dengan mudah. Dan memang Tuhan berkuasa. Orang Kristen baru, ya, berdoa, Tuhan, pulihkan ekonomiku, berkati bisnisku, diberkati. Atau berdoa untuk suatu masalah atau penyelesaian masalah. Ya, dia berdoa, Tuhan tolonglah aku dalam masalah ini. Tuhan tolong. Saudara, itu Kristen baru. Seperti anak-anak, ya, kadang-kadang orang tua ya mau menuruti, ya, mamanya ditarik tangannya ikut main pasar-pasaran. Mamanya ditarik untuk ikut main masak-masakan. Yang pakai piring, maksud saya pakai ya alat-alat masak yang dari plastik. Ya pura-pura makan, pura-pura masak, ya. Ini kalau anak gadis, kalau anak laki-laki papanya ditarik disuruh tembak-tembakan. Ya. Papanya dikasih pistol 1, dia juga pakai pistol 1, dia nembak-nembak papanya. Lalu papanya pura-pura kena jatuh. Mati aku. Lalu papanya benar-benar pura-pura mati lama. Lalu anaknya laki-laki yang kecil, loh mati beneran ini. Dibangunin papanya tidak mau bangun, lalu nangis. Mami, papi mati. Enggak, dia enggak mati, dia pura-pura mati. Lawang main-main. Bayangkan kalau anak itu sudah umur 40 tahun bawa pistol betulan. Kasih papanya, pap ayo tembak-tembakan. Ditembak betul, papinya mati beneran.
Kalau masih kanak-kanak Tuhan, kanak-kanak rohani ya, Tuhan mau mentolerir ya. Tetapi sudah saatnya kemudian ketika anak-anak dewasa, ini kalau dalam keluarga ya, anak-anak dewasa, dia harus mulai mengerti urusan orang tua. Yang sebenarnya pada dasarnya orang tua sih tidak punya urusan. Kenapa? Sebab makin tua, orang tua juga makin tidak butuh apa-apa. Tapi ingin anaknya sukses, anaknya mandiri, punya rumah tangga bahagia, dan seterusnya. Ya, udah tidak main-main lagi. Tapi mendidik anak ini untuk masuk wilayah orang tua, anak ini harus nurut urusan orang tua. Nah, Tuhan juga demikian, saudaraku, ya. Waktu kita baru menjadi Kristen, Tuhan mentolerir kita kalau kita narik-narik Tuhan ke masalah kita. Ya. Lagu kita, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mau peduli. Nanti sudah dewasa ganti, aku peduli, aku mengerti segala persoalan yang Tuhan hadapi. Apa yang Tuhan hadapi ya? Keselamatan jiwa-jiwa. Tapi sebelum itu kedewasaan rohani kita. Ngerti ya saudara? Makanya kalau di gereja dikesankan bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli apapun masalah kita. Sebenarnya itu bisa tidak benar. Itu bisa salah. Kalau untuk orang Kristen baru, Tuhan peduli dengan segala masalahnya karena memang dia masih Kristen baru. Tetapi kalau sudah mulai dewasa, sudah datang Tuhan, pulihkan ekonomiku. Tidak usah. Tuhan tidak peduli dengan masalah ekonomimu. Sebab kalau ekonomimu baik, bahaya. Karaktermu, bahaya watakmu. Biar saja. Nah, bisa sementara waktu kita dibiarkan terseok-seok. Kalau waktu masih baru Kristen, saudara dijolimi orang, saudara berdoa, Tuhan bela aku. Tidak lama ketabrak itu orang. Nggak sampai mati sih, setengah mati. Atau mengalami sesuatu, lalu saudara berkata, memang ya Tuhan membela. Tuhan pembelaku. Tapi setelah Anda dewasa, ya dianggap dewasa oleh Tuhan, lalu diperlakukan tidak adil, dijolimi, saudara berkata, Tuhan bela aku. Jawabnya, justru itulah bentuk pembelaan. Kubiarkan orang menjolimi kamu supaya kamu jangan memiliki kesombongan. Urusanku, kata Tuhan, bisnisku adalah mengubah hidupmu. Bagaimana kamu menjadi manusia seperti Bapa. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini saya khotbah nih ya saudara. Saya ngerti betul apa yang saya katakan. Tetapi kalau masuk dalam pergumulan, kadang-kadang kita juga maskul juga gitu. Aduh Tuhan, berat ini. Tetapi dengan menyampaikan firman ini pedang bermata dua, menembus saudara juga menembus saya. Ya, itu saudaraku. Jadi kita harus mengenal Allah dengan benar, ya. Waktu kecil kan anak-anak dinakali orang. Bapaknya bilang sama tetangganya yang berkelahi dengan anaknya, awas lo ya. Awas lo, ganggu anak saya lagi, awas lo.
Itu anak umur 4 tahun. Nah, sini sayang ya. Besok lagi nggak boleh ribut ya. Begitu umur 14 tahun berantem sama tetangga. Pap, saya dinakalin dia. Ditempeleng malah anaknya. Plok. Digampar. Kok nggak kayak dulu waktu umur 4 tahun. Waktu 4 tahun berantem dengan tetangga, bapaknya bilang, awas lu ganggu anak gua. Nah, awas lu. Ya, baik-baik nak. Tapi begitu umur 14 tahun berantem lagi, mari gampar. Pada waktu 4 tahun, papanya membela dia, ya. Anaknya umur 4 tahun nyanyi. Papa peduli, Papa mengerti segala persoalan yang Ucok hadapi. Begitu umur 14 tahun, berkelahi dengan tetangga, si Ucok bilang, Pap, saya berkelahi, malah ditempeleng. Lagunya berubah lagi. Lagunya jadi berubah. Sering ku tak mengerti. Lagunya berubah. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu. Begitu. Memang. Makanya itu kalau sudah dewasa, mesti khotbahnya juga dewasa. Saudaraku sekalian, suatu hari nanti banyak orang akan sangat menyesal dengan penyesalan yang tidak terbayangkan hari ini. Mengapa? Sebab tidak berurusan dengan Tuhan secara benar. Tidak berurusan dengan Tuhan secara proporsional. Dan saya menemui orang-orang begitu. Sudah tua-tua, ngomongnya juga masih sekitar pemenuhan kebutuhan jasmani, seputar cita-cita, ambisi, kesenangan, dan lain-lain, saudaraku. Ya. Kita makin tua juga, makin sudah tidak ingin apa-apa, saudaraku. Mau pakai baju apa boleh, mau ini juga boleh. Saya pakai baju ini bagus, saudara. Saya tidak membuat sendiri. Saya sering diberi baju orang. Bahkan hampir selalu orang yang membuatkan baju sekarang. Karena sudah tahu staf saya itu atau yang pernah kenal saya, ya, membuatkan baju. Saya pakai, waduh, jadi kelihatan mewah nih, gonta-ganti nih. Nggak dipakai, orang tanya, lo yang saya kasih kok nggak dipakai pak? Nggak enak kan? Nanti kalau keluar gadget baru saya dibelikan. Kadang-kadang bisa 2-3 orang memberikan gadget yang sama. Lah nanti gadgetku diganti, orang bilang saya mewah-mewah lagi. Nanti ditanya, pak dipakai ya gadgetnya? Coba saudaraku. Orang kirim tas, aduh ini tas mewah nih harganya. Gesper, aduh, dipakai salah, nggak dipakai salah. Dulu memang masih suka, waduh, pilih-pilih baju, pilih-pilih model, ya. Tapi makin hari sudah deh. Maka saudara perhatikan, saya kalau khotbah hari Minggu ya hitam putih sudah bagus. Padahal jas saya banyak sekali, banyak. Bukan mosok, orang buatkan, ya. Wah, Pak Eras nih mewah-mewah nih. Jasnya gonta-ganti, batiknya gonta-ganti. Saudara, sudah tua itu sudah tidak mau sio-sio lagi, saudaraku. Ya, kita bisnisnya cuman bisnisnya Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan. Dan ternyata saudara, ini yang penting. Tuhan memiliki urusan dengan kita yang pertama ini.
Ya, Tuhan mau mengubah kita. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan. Kenapa letih lesu? Karena banyak keinginan. Ya, jangan salah mengerti ya. Letih lesu karena belum punya rumah Pak. Lalu setelah punya rumah lega. Setelah punya rumah kena COVID-19 mati, untuk apa? Ya kan? Setelah punya jodoh lega. Oh bukan, leganya itu anapausu itu perhentian. Pokoknya lepaskan, tanggalkan semua keinginan. Lalu pikul kuk. Kuk itu lambang ya, pendidikan, yang kedua lambang perbudakan. Dididik. Tuhan mendidik kita itu urusannya. Mendidik kita untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara tanya, loh, bukan kita sudah jadi anak-anak Allah? Ya. Saudara mungkin secara de jure sudah jadi anak Allah. Secara de facto belum. Nah, kalau sampai akhirnya secara de facto Anda tidak menjadi anak Allah, yang cirinya melakukan kehendak Bapa, nah Tuhan akan berkata, enyahlah daripadaku. Nah itu dia. Makanya supaya kita jangan enyah, nah Bapak punya urusan mengubah kita, membentuk kita, diberi kuk. Ya, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Kuk, dididik. Setelah dididik baru didayagunakan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya kita jangan menunggu lawatan Allah. Ini khotbah saya Selasa yang lalu. Jangan menunggu lawatan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan lawatan setiap hari. Tuhan mau berurusan dengan kita setiap hari. Tuhan melawat kita untuk mendidik kita. Tapi kalau kita punya urusan sendiri, bisnis sendiri, sia-sia waktu hidup kita, saudara. Waktu ketemu Tuhan baru menyesal. Menyesal. Kalau kita memberi diri dididik, terus mengalami perubahan, itu baru kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus menderita, melayani Dia, saudaraku. Nah ini loh saudaraku yang kita harus pahami, kita harus mengerti. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman, Matius 28 ayat 18 sampai 20, itu konteksnya ketika Tuhan memberikan mandat apa? Jadikan semua bangsa muridku. Ini bicara mengenai proses perubahan. Tuhan tiap hari melawat kita, saudaraku. Kita yang sering sibuk dengan urusan kita sendiri, saudara. Aduh, banyak waktu yang sia-sia terbuang. Padahal Tuhan mau membentuk kita. Ya. Tentu Tuhan bukan hanya membentuk kita pada waktu kita berdoa atau pada waktu kita di gereja. Tapi juga dimanapun kita berada, kita dididik Tuhan. Kalau saudara seorang pegawai, datanglah tidak terlambat. Pulanglah, jangan buru-buru. Paling tidak jam pulang. Mundur sedikit demi perusahaan maju, mundurlah. Tuhan berurusan dengan Anda di tempat itu. Tapi kalau Anda masuk kantor mesti jam 8 lalu jam 11 dengan 1001 alasan, mestinya pulang jam 5, jam 4 udah mandi-mandi di kantor untuk bisa pulang buru-buru. Bagaimana Tuhan mau menggarap saudara lah? Urusan kantor saja enggak benar. Urusan kantor saja enggak benar, bagaimana mau dibentuk Tuhan? Nah ini juga salah satu penyakitnya banyak orang Kristen ya. Mau dimanja sama Tuhan. Karena Tuhan itu baik, maka Tuhan memberkati loh. Kalau saudara tidak bekerja dengan baik juga nggak layak diberkati.
nggak layak, nggak pantas diberkati. Masuk kantor mestinya sepagi ini mungkin, pulang kantor pada jam pulang atau mundur sedikit. Tapi yang lebih penting lagi ada apa? Sementara bekerja itu betul-betul produktif dan efektif. Jangan asal kerja dapat gaji, oh, si pemilik perusahaan udah kaya ini biar aja deh. Nah ini jahat, Anda tidak bisa dibentuk. Lah urusan begitu saja Anda tidak setia, bagaimana mau dibentuk Tuhan? Nah jadi Tuhan juga proses lewat pekerjaan, ya kan? Tuhan melawat di situ. Lewat peristiwa-peristiwa, kegiatan-kegiatan dalam bisnis, dalam kerja, Allah melawat. Temukan lawatan Tuhan. Ada. Nah, kalau saya, himbauan saya tetap sama. Jam 5 pagi doa. Ya, sebelum matahari muncul, kita mesti berlutut dulu di kaki Tuhan. Kalau orang tua dulu berkata, ayo bangun pagi supaya rezeki jangan kabur, jangan terbang. Kita itu rezekinya itu adalah itu kekekalan, lawatan Tuhan. Ayolah saudaraku, ya. Ayo, mari jam 5 pagi. Sebelum jam 5 biasanya saya sudah mulai mengudara, ya. Ikut saudara. Ayo. Nah, kita minta Tuhan hikmat. Pelajaran apa yang Tuhan mau berikan kepada kita hari itu? Apa yang Tuhan berikan bagi kita hari itu? Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya soal naik pangkat, gaji tambah, dapat rezeki lebih banyak secara materi. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan itu, kasihnya itu berupa bingkisan untuk saudara yang memiliki nilai kekekalan. Jadi memang kalau Tuhan berkata begini nih ya, Lukas 14:33 ya. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau kamu ikut aku itu urusannya hanya bagaimana aku rubah kamu. Itu urusannya. Aduh, betapa beruntungnya kalau saudara masih muda, sudah mengerti kebenaran ini dan masuk kawah candra di muka ini ya saudara. Oh, betapa beruntungnya. Ya, dulu saya masih muda ya sungguh-sungguh juga, tapi tidak militan benar-benar. Ada saat-saat di mana saya rasanya tidak militan, tidak radikal. Ya, sayangnya, tapi puji Tuhan lah, paling tidak Tuhan sudah sadarkan dan kita bisa bertobat dan berbalik kepadanya. Nah, sekarang kita kalau masih punya banyak urusan, Tuhan tidak bisa bentuk kita. Makanya ketika orang di Matius 19 yang ingin hidup kekal itu, Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?
Kalau versi kekal menurut Tuhan, ini kekal artinya hidup yang berkualitas versi Tuhan, saudaraku sekalian. Gak bisa tidak, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Udah, urusanmu hanya bagaimana kau kuubah. Kamu gak boleh punya urusan sendiri. Tapi kalau kamu cuma mau beragama, ya kamu punya banyak urusan. Yang penting tidak melanggar hukum. Berkualitas juga loh orang yang tidak melanggar hukum itu. Tetapi dia tidak memiliki kualitas tinggi. Kualitas hidup kekal sesuai rancangan Allah semula. Nah, kita ini memang didesain untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya harus ada campur tangan Allah. Dan di Lukas pasal 14 itu juga dikemukakan perumpamaan. Seorang ikut Tuhan itu seperti membangun menara. Kalau membangun rumah itu relatif loh saudara. Mau rumah 4 kali 4 bisa, 5 kali 6 bisa, 3 kali 3 bisa. Kalau menara enggak bisa, harus memenuhi kriteria menara. Karena menara untuk kepentingan umum, ini kalau menara jaga, waduh harus di atas tembok. Kalau itu mercusuar, waduh harus tinggi. Enggak relatif membangun menara loh. Seperti seorang raja yang maju berperang menghadapi 20.000 tentara. Dia sendiri cuma punya 10.000, ya kalah dong. Serahkan yang 10.000, beres. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi serahkan semua dulu, baru Tuhan akan memenuhi bagiannya. Seperti unta masuk lubang jarum. Unta nggak bisa masuk tembok yang hanya disisakan unta jongkok. Tapi unta harus mau jongkok, baru didorong. Jongkoknya ini loh, unta biasa jalan, sekarang jongkok. Ya enggak bisa. Kecuali sungguh-sungguh, cuman jongkok nggak bisa masuk. Tapi kalau dia mau jongkok saja didorong. Jadi saudaraku sekalian harus berserah. Nah kita ini masih banyak apa ya? Aduh, apa sih itu ya? Serintilannya itu loh, apa? Masih banyak macam-macamnya itu. Unta itu kan binatang yang memiliki mahkota dan perhiasan. Harus dilepas semua. Kita itu masih banyak ya saudaraku yang mengganggu Tuhan mau membentuk kita. Apalagi, aduh jangan sampai ya, sudah tua masih saja memperlakukan Allah hanya sekedar sebagai ya menteri kesehatan ya. Dokter menyembuhkan, tabib, Tuhan yang menjawab kebutuhan kita. Itu 50-60 tahun yang lalu saudara. Tahun 70 sekian itu ya, waduh 40-50 tahun yang lalu itu, 40 tahun yang lalu itu kalau KKR itu saudaraku ya. Ya betul ya, tahun 70 sekian, 80 itu ya, 40-45 tahun, 50 tahun yang lalu. Kalau KKR itu lagunya hanya, seringnya itu ya, lagu yang Yesus, Yesus jawaban dalam hidupku. Emangnya kamu butuh apa sih? Yesus jawaban yang ku perlu. Emangnya kamu tahu apa yang kamu perlu? Tapi pembaptis juru selamatku, oh haleluya, harapanku. Itu dulu, ini 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Sekarang sudah
Ya lagu itu juga bisa bisa dinyanyikan. Tapi apa yang kita perlu untuk dunia yang akan binasa, akan tenggelam, akan kiamat, akan berakhir ini, saudara? Apa? Ngerti enggak apa yang kita perlu? Nah, Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dan Tuhan menggarap kita sesuai dengan apa yang kita perlu. Nah, masalahnya kita menyediakan diri tidak? Menyediakan pikiran, menyediakan ruangan, menyediakan waktu untuk menerima penggarapan Allah. Atau kita sibuk sendiri dengan banyak urusan. Makanya kalau saya mengatakan yuk tiarap, ngerti nggak saudara? Organisasi itu kalau orang-orangnya benar jalan dengan baik. Kalau orang-orangnya nggak benar mau bagus bagaimana? Lihatlah dari sejarah gereja juga di Indonesia. Organisasi sebaik apapun, mau berkelahi aja, mau bacok-bacokan. Ini benar. Kurang bagus apa itu manajemen gerejanya? Makanya tiarap. Tuhan itu membidik kita. Kelemahan, kekurangan kita apa? Sebelum kita mati, kita sudah beres. Kalau kita mau, Tuhan mau. Kan memang Tuhan akan berurusan dengan kita setiap hari. Oleh sebab itu saudara, kalau orang itu ya berurusan dengan Tuhan hanya karena masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, datang kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, kalau ada persoalan-persoalan yang berat, ya tidak berdaya lagi, ya. Orang-orang begitu itu tidak mencari perkenanan Tuhan. Orang yang sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Tapi kalau orang mencari perkenanan Tuhan, ia akan berurusan dengan Tuhan setiap hari. Bahkan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani dianggap bukan masalah. Begitu saudaraku. Ya. Di dalam Lukas 12 ini, setelah Tuhan berkata, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, ini pasti motifnya uang juga, duit juga saudaraku. Berjaga-jaga ya kamu dari hal ini, begitu maksud Tuhan saudara. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah. Coba apa yang dia pikirkan? Apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Inilah yang aku akan perbuat. Aku merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, menyimpannya dan banyak barang-barang. Lalu berkata, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tuh saudara. Jangan sampai kita ini pendeta, nih para pendeta dulu ya, teolog. Sibuk organisasi sampai engkau tidak mengenal dirimu. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu lagu yang saya gubah. Ya. Mungkin tahun-tahun ini saudara, ya Tuhan beri aku mengerti ya. Kesalahan yang tak kusadari itu ya. Mungkinkah masih ada percintaan dunia? Aduh Tuhan tolong. Tolong Tuhan, tolong. Ini harus serius Bapak Ibu, saudaraku. Juga Bapak Ibu, bukan tidak boleh saudara bisnis, keuntungan besar, lalu membesarkan bisnisnya lagi. Bukan tidak boleh. Tetapi kita harus tahu enap kita. Akhir kita itu apa? Enapnya itu apa? Harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan, hai hatiku, tenanglah banyak barang bertimbun.
Bukan, tetapi apa? Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Dari satu hobi ke hobi yang lain. Bukan tidak boleh punya hobi ya, tapi hendaknya hobi itu bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan. Percaya deh, ada kesenangan-kesenangan yang kita miliki yang kita bisa menikmatinya dengan Tuhan, saudara. Jangan uang banyak supaya aku bisa punya ini, bisa punya itu. Waduh, belum lagi kalau sampai uang banyak nanti membuat dirinya malah bikin dosa ya saudaraku. Ya, jangan sampai. Ini urusan sendiri. Tuhan berkata apa? Bodoh kamu. Ya, bodoh. Hei kamu orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ngerti nggak? Kita pasti menghadap pengadilan Tuhan. Orang-orang seperti ini menyesal. Menyesal. Bukan tidak boleh bisnis, bukan nggak boleh berkarir, bukan tidak boleh memaksimalkan potensi. Harus berkarir, memaksimalkan potensi, dan lain sebagainya. Tapi enaknya apa? Akhirnya mau dikemanakan? Akhirnya tujuannya apa? Jadi melalui proses kehidupan itu, saudaraku, kita diubah. Setelah kita diubah, Tuhan mau jadikan kita alat efektifnya. Tolong dicatat ya, saya sampaikan satu hal. Tuhan tidak akan memakai secara ideal orang yang hatinya masih bengkok. Untuk sementara waktu mungkin bisa dipakai juga. Tapi bukan sebagai perkakas yang mulia. Karena perkakas yang mulia itu seperti emas. Digunakan untuk maksud-maksud yang mulia, saudara. Tuhan mau kita menjadi seperti emas, saudaraku. Maka diproses, ya. Dididik. Setelah itu baru diperbudak atau didaya gunakan. Pikul kuk yang kupasang. Tuhan melatih kita, saudaraku, melatih kita. Kalau ibarat seorang pahlawan, Tuhan itu pahlawannya, saudara. Tuhan Yesus itu pahlawannya. Saudara dan saya itu anak panah yang dipertajam, disimpan di tempat anak panah itu. Nah, saudara, kita disimpan. Supaya pada waktunya kita digunakan dengan sangat efektif, melesat, ya, digunakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, orang kaya ini malang. Firman Tuhan mengatakan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saya itu bukan anti orang kaya, saudara. Bukan benci orang kaya, tidak. Tapi saya sayang orang kaya, maka saya beri peringatan Anda. Kata Tuhan loh, orang kaya suka masuk surga. Itu Tuhan yang bicara, bukan beta. Jadi saudara dengar baik-baik. Dengan uang itu kita berpotensi berbuat apa saja. Yang akhirnya kita sibuk dengan banyak hal. Aduh, dengan uang kita itu kita punya banyak ruangan, punya sayap lebih lebar, mau terbang kemana saja. Kita tidak memberi ruangan, waktu, perhatian yang semestinya bagi Tuhan, saudara. Maka orang kaya sukar masuk surga. Lihat orang ini, enaknya apa? Jiwaku, tenanglah. Senang-senanglah, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah. Ini bisnisnya sendiri.
Ingat ya, ini masih konteksnya tadi itu orang yang minta Tuhan jadi hakim itu loh saudara. Sama dengan Tuhan mau dijadikan raja versi mereka supaya mereka bisa memuaskan keinginan mereka. Yesus menjadi raja dunia seperti Herodes, mengusir tentara Roma dari wilayah Yehuda, lalu membangun kerajaan seperti Daud. Yesus bukan menolak jadi raja. Dia raja, tapi tidak raja versi mereka. Dia tidak menolak. Suatu hari, seperti yang dikatakan dalam Roma 8:17, ia akan menerima janji yang Allah berikan bersama-sama dengan orang percaya. Dia raja kita, saudara. Nah, ini sibuk dengan urusan sendiri. Kalau sudah urusan sendiri begini, dia tidak peduli urusan Tuhan. Tadi saya sudah nyanyi, ya. Allah peduli, diganti apa? Aku peduli, aku mengerti segala persoalan yang Tuhan ingini. Itu maksudnya apa? Setelah kita diubah Tuhan terus, kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saudaraku. Dan waktu ini makin sempit, saudaraku. Waktu makin tidak banyak. Kita berkejar-kejaran dengan waktu. Kita sendiri harus benar dulu. Kita sendiri harus makin sempurna dulu. Kita masih banyak carut-marutnya kan? Coba jujur seperti pujian tadi. Ya Tuhan, bukalah pengertianku. Aduh saudara, kita minta Tuhan koreksi kita, lalu Tuhan garap dan kita memberi digarap oleh Tuhan. Setelah itu baru kita dimasukkan ke dalam proyek Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Sebab Tuhan tidak mengingini seorang pun binasa. Nah, itu yang harus menjadi concern kita, urusan kita setiap hari. Loh, jangankan saudara, saya pun juga bisa meleset loh. Bisa, banyak hal yang membuat kita meleset. Waktu kita bisa terbuang sia-sia dan lain sebagainya. Ngeri nanti kalau menghadap Tuhan kita tidak menjadi seperti yang Dia kehendaki. Ya, sudah. Jangan sibuk dengan hal yang tidak perlu. Kalau kita kerja dengan baik dan alami lawatan Tuhan, cari lawatan Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus saudara lakukan, minta hikmat Tuhan supaya mengerti lawatan-lawatan Tuhan tersebut, ya. Biar saudara benar-benar mengalami perubahan dan di sisa umur hidup kami ini, hidup kita ini maksudnya di sisa kehidupan di bumi ini, kita berkarya sebanyak-banyaknya bagi Tuhan, saudara. Ya, kita tidak akan menyesal kalau kita sungguh-sungguh memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Saudara, begitu Anda buka mata pagi hari melek, aduh, berkat Tuhan sudah Dia sediakan. Berkat kekekalan, yaitu proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita, sudah disediakan bagi kita oleh Allah. Oke, saya kira cukup saudara pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Tuhan memberkati saudara.